Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam bulan Mei ini, masih dalam tema hidup yang berkemenangan. Kami mengajak saudara untuk belajar dan bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu, ikutilah terus Facebook Live kami dan juga renungan singkat dari Pastor Sam T180. Ya, selain itu, ada beberapa acara loh. Bulan Mei ini seperti Mother's Day, Memorial Day, dan Super Sunday. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama kami, Faithful International Church. Tuhan Yesus memberkati. Oke, hari ini kita mau melihat bagaimana kemurahannya Tuhan yang ada di dalam hidup kita sebenarnya. Dan banyak kali saya merasa memang mudah bagi kita melewatkannya, bahkan tidak menyadari kemurahan Tuhan. Untuk sebab itu kita mau melihat ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 12. Ya, Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita lihat di sini Rasul Paulus memberitahukan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, puji Tuhan. Baik, pertama-tama terima kasih Pak Rudi sudah dapat hadir. Ya, jadi saudara, saya begini biar tidak kaku-kaku ya. Jadi nanti saya akan interview, Pak Rudi akan coba jelaskan kebenaran firman Tuhan. Pak Rudi, pada hari ini kita di tempat ini Jemaat Tuhan memang kita ada tema yang sedang kita renungkan, yaitu hidup berkemenangan. Dan hari ini kita akan ayat firman Tuhan ini memang jadi acuan kita beberapa minggu belakangan ini. Dan mungkin pada saat ini Pak Rudi bisa membagikan kepada kita bahwa yang dimaksud Rasul Paulus ini mempersembahkan tubuhmu, dan sebelum itu Paulus memberitahu kepada kita, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Sepertinya ada sesuatu yang kita bisa buka, kita bisa kupas lewat pernyataan Rasul Paulus di situ. Mungkin Pak Rudi bisa bagikan ke kita sebentar. Ya. Puji Tuhan, ayat ini Roma 12 ayat 1 dan 2 ini Blue adalah ayat, katakanlah transisi antara Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11. Sesudah itu lewat transisi ini, ayat 1 dan 2 ini, mulai Roma pasal 12 ayat 3 sampai dengan pasal yang ke-16, itu satu bagian lain. Itu sebabnya saya katakan bahwa Roma 12 ayat 1 dan 2 ini merupakan, ada orang katakan merupakan pintu masuk. Nah, saya senang pakai gambaran ini adalah terusan. Saya hubungkan dengan terusan Suez. Jadi kapal-kapal itu dari satu daerah ini akan menuju ke Laut Tengah, menuju ke Eropa, semua lewat terusan Suez.
Seperti kita tahu bahwa ada masalah beberapa waktu lalu, terusan Suez itu tertutup, sehingga ada 50 kapal yang lewat setiap hari di situ, membawa barang-barang seharga 3 sampai 9 billion dolar. Terhenti beberapa hari, bayangkan kerugian semua itu. Itu 3 sampai 9, rata-ratalah 5 billion. 5 billion dollar, dan ini terhenti di situ, itu sama dengan ada beberapa negara punya hasil produk, hasil bruto, hasil tahunan, 1 tahun hasilnya itu produk yang terhenti di situ. Nah ini pentingnya ini, itu sebabnya kemurahan Allah itu sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya sudah menerima kemurahan Allah. Dan kita dipanggil dan ditantang oleh Rasul Paulus di 12 ayat 1 dan 2 ini, supaya kita membagikan kemurahan itu. Kalau kita pelajari dan kita baca Roma 1 sampai dengan Roma pasal 11, itu ada 40 kali disebutkan sesuatu yang merupakan kemurahan Allah kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua. Kalau begitu ini memang cukup sangat penting sebenarnya Pak Rudi. Kalimat awal ini Paulus mengungkapkan, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Jadi kata demi kemurahan ini seperti tadi Pak Rudi jelaskan, ini mempunyai hubungan yang kuat seperti pintu, seperti terusan Suez. Kalau kita nggak memahami berarti kita nggak akan sampai kepada titik yang selanjutnya yang Paulus maksudkan. Ya. Betul. Sebenarnya apa yang Paulus katakan di 12 ayat 3 sampai 16 ayat terakhir itu, sama sekali secara manusia kita tidak bisa lakukan. Apakah kita bisa memaafkan orang yang sudah pasti memang mau hancurkan hidup kita? Apa kita bisa mengasihi musuh? Apa kita bisa mengasihi saudara kita yang berbeda pendapat? Tidak bisa. Sedangkan itu kita sendiri sudah menerima kemurahan. Di ayat pasal 1 sampai pasal 11. Kemurahan demi kemurahan. Karena sebenarnya definisi mercy itu sebenarnya apa? Iya. Definisi mercy itu sebenarnya Tuhan tidak melaksanakan hukuman terhadap kita. Harusnya sudah dapat hukum. Tuhan tidak kerjakan. Seperti ada satu waktu di peristiwa di ini ada berita. Ada seorang pencuri masuk rumah. Sudah bongkar, sudah angkat semua. Tuan rumah keluar dengan senjata. Mau tembak dia. Dia berteriak, ampun, ampun, saya tidak bisa. Wah, saya ini mencuri karena ini. Tuan rumahnya katakan, kamu mencuri karena apa? Oh, karena begini. Setelah mendengar itu, belas kasihan. Ini mercy. Belas kasihan dari tuan rumah itu mendengar apa alasannya. Sebaliknya dia katakan, saya tidak akan menghukum kamu. Ini uang yang kamu perlukan. Ini untuk hidupmu. Dan saya akan menopang kamu sampai kamu dapat pekerjaan. Oh, inilah mercy. Jadi kata kemurahan itu Pak Rudi sesungguhnya yang telah terjadi, yang sudah Tuhan nyatakan, God mercy itu sebenarnya kata bahasa Indonesianya itu saya juga lihat hanya sepersekian persen dapat mewakili arti yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya itu lebih besar dari hanya sekedar kemurahan ya. Seperti Pak Rudi katakan, seharusnya kita yang dihukum tapi kita bukan hanya kita dibebaskan tapi kita memperoleh seperti tadi ilustrasi pencuri itu. Iya. Jadi ini inti dari ayat 1-2 itu kita bisa lihat di kata karena itu. Karena apa? Itunya apa? Ada orang terbiasa, pikirannya sudah tahu benda yang sana, tas sana. Dia bilang, tolong ambil itu. Sebelum dia sebutkan apa. Sedangkan ini, itu yaitu ayat pasal 1 sampai pasal 11. Itu adalah kemurahan Allah. Nah sekarang yang kedua juga dikatakan demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu.
Ingat, nasihat yang akan diberikan oleh Rasul Paulus ini bukan perintah. Bukan perintah, itu nasihat. Nasihatnya yaitu apa? Persembahkanlah hidupmu. Kedua, jadi ayat itu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yang kedua, Sebagai persembahan yang hidup. ya, sebagai persembahan yang sejati. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah persembahan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan itu, yang kita sembahkan itu ibadah yang sejati. Iya. Tetapi saya mau tambahkan di sini bahwa ayat 1 dan ayat 2 itu tidak ada titik di dalam bahasa asli. Jadi seperti satu paragraf panjang. Ya, satu paragraf, malah satu kalimat. Satu kalimat. Bukan paragraf malah ini, cuman satu kalimat. Yaitu harusnya ada koma di situ. Tetapi di dalam bahasa asli memang ada titik koma. Jadi buat saya dari kesimpulan itu bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya mempersembahkan tubuh. Tetapi yang kedua juga, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, jadi yang ketiga, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi demi kemurahan Allah, jalankan ibadah yang sejati. Di ibadah sejati ini ada 3 unsur, yaitu persembahkan tubuhmu, mempersembahkan tubuh. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia. Dan yang ketiga, supaya kamu berubah. Nah, saya biasanya pakai gambar. Lebih gampang buat saya untuk ingat. Ayat 1-2 ini gambarnya apa? Terusan Suez. Terus tahu bahwa wah, penting sekali terusan Suez ini. Saudara tidak perlu lewat di Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan itu yang selalu banyak kecelakaan. Muter sampai di sebelah, sampai ke Eropa. Lewat terusan Suez, aman masuk sampai ke Eropa cepat sekali. Itu yang pertama. Ya, jadi yang sekarang itu ibadah yang sejati itu pendahuluan tadi. Sekarang ibadah yang sejati itu gambarnya apa sebenarnya? Gambarnya itu mezbah. Mezbah ini. Persembahkan tubuhmu. Nah, mungkin sebelum Pak Rudi bicara mengenai persembahkan tubuh, kita mungkin bisa melihat ya, Alkitab juga memberikan kita sedikit gambaran kalau perjalanan orang beriman tuh seperti memang kemah tabernakel ini, saudara. Orang yang belum belum mengalami kelahiran baru, belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu seperti orang yang ada di luar dari kemah ini. Orang yang ada dari kemah ini, mereka hanya melihat. Tetapi apa yang Rasul Paulus katakan di sini, mempersembahkan tubuh. Zaman dulu itu korban yang dipersembahkan, korbannya sudah mati, saudara. Kalau saudara perhatikan, korbannya sudah mati. Tapi di sini dikatakan bahwa persembahan yang hidup, dia belum mati. Nah, disinilah kita melihat bahwa pada saat kita masuk di kemah pertemuan, di depan sini langsung ada altar untuk membakar korban. Nah, inilah altar untuk membakar korban ini sebenarnya kita bawa diri kita sama seperti Tuhan Yesus membawa dirinya pada saat dia disalibkan. Dia bawa dirinya sebagai persembahan yang hidup. Nah, mungkin Pak Rudi bisa tambahkan di sini bicara mengenai mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saya akan ambil sedikit saja karena sebentar saya akan masuk lebih dalam di bagian yang ketiga. Iya. Persembahkan tubuh, ini hidup. Jadi kita itu bagaikan tubuh kita, kalau dulu binatang yang sudah mati bawa di atas persembahan, tapi sekarang ini tubuh kita hidup, persembahan yang hidup taruh di situ, taruh di atas, dibakar. Iya. Jadi sebenarnya kita itu, kalau kita ini pengorbanan untuk bisa menjalankan
Kita sudah mengalami mercies of God, belas kasihan, compassion, semua kita sudah dapat itu. Yang banyak kali disebutkan di pasal 1 sampai 11. Sekarang bagaimana? Kita mesti korbankan, baru kita bisa menjalankan mercies of God. Kalau saudara baca ayat 3 sampai ayat 16, siapa yang bisa? Tidak mungkin. Ya, saya mau kasih kesaksian sedikit bisa. Silakan Pak Rudi. Saya umur 17 tahun sudah terima Tuhan. Sekarang saya sudah 17. Oh, 17. Baliknya sudah 17. Sekarang ya? sudah 17 tahun saya sekarang. Terbalik ya. Mau jadi 27. Mau jadi 72 ya. Itu pengalaman luar biasa, itu keselamatan. Saya diselamatkan. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Saya merasa diselamatkan, saya terasa terpanggil, baru SMA itu belum tamat. SMA sudah mau masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak saya bilang, tunggu. Sekolah selesai, masuk perguruan tinggi, selesai sarjana, saya izinkan kamu ambil keputusan apa saja. Saya tunggu itu. Saya sebenarnya tidak tahan. Sementara jalan dalam kehidupan Kristen ini, saya dapati bahwa hidup sebagai orang Kristen itu tidak gampang. Tidak gampang. Hidup berkemenangan, itu yang jadi tema. Iya. Hidup berkemenangan itu secara manusia itu tidak mungkin. Jadi apa itu? Antara keselamatan, kita puji Tuhan saya sudah diselamatkan, haleluya. Tapi saya mau hidup sebagai orang Kristen itu lain lagi. Dan setelah Pak Rudi menerima Tuhan, sampai usia berapa waktu Pak Rudi menikah? Mungkin bisa dibagikan kepada kita juga. Mungkin itu saya bisa. karena ini pengalaman dengan Tuhan. Yesus sebagai juru selamat dan Yesus sebagai Tuhan. Ini saya lihat ada dua hal yang kita harus. Yesus sebagai juru selamat, titik. Saya terima, saya serahkan hidup. Tapi Yesus sebagai Tuhan, kita harus jalani. Kita harus alami dari hari ke hari. Itu pengalaman pribadi. Sementara menjalani, percaya Yesus sebagai Tuhan atas hidup saya, ya sudah lewat. SMA, masuk fakultas, selesai, masuk sekolah Alkitab. Saya tidak mengerti itu sebenarnya mengakui Yesus sebagai Tuhan itu 100%-nya bagaimana. Cuma tahu gelombang hidup. Wah, ini daging itu perang di dalam kehidupan, perang di dalam daging. Setelah menikah, ternyata ada perang di dalam keluarga. Jadi memang ada perbedaan Pak Rudi, menerima Tuhan sebagai juru selamat dan hidup dengan Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Ya. Kenapa? Tuhan itu apa? Dia yang berkuasa kepada kita. Dia yang memimpin pegang. hidup kita, iya. Dia pimpin. Nah, selama kita ini tidak mengakui ketuhanan Yesus di dalam hidup saya pasti ada masalah dengan istri. Saya ada masalah dengan mertua. Saya ada masalah dengan semua orang. Oleh karena ini, saya tidak mau serahkan kendali. Nah, setelah masuk di dalam keluarga, ternyata saya kenal istri saya sekian tahun. Sejak dia umur 13 tahun saya sudah kenal. Kita menikah 20-an. Menikah. Ini anak pendeta ini. Hidup di gereja terus. Ketemu saya itu, wah, ternyata kita itu Berbeda. berbeda. Kalau saya kerja di perusahaan Korea, di pekerjaan ya buat jalan raya, jembatan, kenal dengan batu. Batu-batu. Gunung batu kita potong jadi jalan. Dinamit hancurkan semua. Batu.
ada di satu acara di situ dikatakan, karena orang Korea mau belajar bahasa Indonesia, saudara-saudara, kepala ini, kepala listrik, kepala ini, akhirnya dia masuk kepada yang terakhir yang bertanggung jawab semua terhadap batu. Dia bilang kepala batu. Mr. Kim Il Jong, kepala batu. Semua tertawa orang Indonesia. Kata kepala batu itu buat saya itu biasa di telinga saya. Datangnya dari siapa? Dari istri saya. Jadi kepala batu, kamu ini kepala batu. Ini tidak ada sensor, jadi langsung bisa didengar ya. Iya, langsung kepala bisa terdengar asli-asli ya. Iya. Kepala batu. Saya sudah jenuh dengar kepala batu sampai pada satu hari. Saya sudah pimpinan satu sekolah STT Parakletos. Di bawah saya itu, saya masuk di sekolah itu hanya 10-11 orang. Kemudian saya masuk, saya bikin perubahan apa semua dan sudah 60-70 dan selama 12 tahun saya pimpinan di situ. Banyak mahasiswa yang lulus. Tapi sebenarnya saya baru menikah. Sebelum menikah saya sudah jadi pimpinan sekolah. Setelah saya menikah, jadi pimpinan sekolah. Pergumulan saya dengan diri saya itu masih ada. Tidak semua pendeta itu sudah selesai. Pendeta pun sama dengan kita. Suami istri itu ada masalah. Persoalan tetap selalu ada. Bukan berarti setelah jadi pendeta. Enggak. Lepas dari persoalannya, tidak ya. Dari status ini, saudara sudah belajar berapa tahun, itu semua cuma di kepala. Ilmunya saudara tahu, tapi apa saudara terapkan dalam hidup. Iya. Satu hari saya akan berangkat ke Korea Selatan. Konferensi penginjilan pendeta-pendeta se-Asia. Kebetulan sampai di sana ternyata saya satu kamar dengan pendeta Jeremia Rim yang sudah almarhum. Saya sudah ketemu dia beberapa kali di setiap kali seminar. Saya bawa seminar, dia bawa seminar, kita ketemu dan saya kenal situ. Waduh, sebelum saya kenal dia ini saya bilang, ini malah tokoh besar ya. Ini hamba Tuhan luar biasa. Tapi waktu saya bersama-sama di hotel itu, saya bilang ini manusia juga, kocak juga. Punya, kita bisa saya terus rasa wah kita memang Tuhan pakai dia, tetapi masih manusia tetap kita bergurau. Sampai di Korea itu kita di satu kamar lagi ketemu, saya tidak tahu bagaimana dapat satu kamar. Satu kamar lalu ini dia bilang, Pak Rudi mari kita cao. Kita pergi ya. Kita pergi, mari kita ke Bukit Doa. Bukit Doa di kita Korea. Kita ada kesempatan lagi. Jadi Pak Rudi saya keluar duluan ya. Saya ini manusia. Sementara jalan begitu saya sadar, Tuhan ampuni saya. Saya tinggalkan rumah saya. Itu perang dengan istri itu belum selesai. Maksudnya perang tidak ada komunikasi atau? Tidak ada komunikasi sama sekali beberapa hari. Dan saya sudah mesti berangkat. Saya tidak katakan sudah mau berangkat. Pack saja barang semua. Jalan. Naik ke airport, berangkat sampai di Korea. Sampai di Korea, Tuhan bicara kepada saya. Saya bilang ini saya untuk telepon dia, untuk selesaikan. Mau selesaikan dari Seoul, Korea untuk masalah yang ada di Manado. Waktu itu belum ada WhatsApp ya Pak Rudi ya? Mau telepon itu cari beli kartu telepon Korea untuk sambung ke Indonesia. Wah itu zaman itu. Juga saya sebenarnya enggak mau telepon karena saya tahu. Saya belum tahu apa hatinya sudah reda atau tidak. Kalau saya belum reda itu boom, ribut lagi. Ya istri saya itu mamanya orang Batak. Batak Manado ketemu itu rame. Ruame. Pakai itu Jawa. Iya, ruame. Saya bilang Tuhan tolong saya. Saya angkat telepon. Saya dengar suara. Bagaimana kabar di sana? Haleluya, puji Tuhan. Berarti sudah selesai. Kita saling memaafkan. Jadi itu di dalam keluarga itu ada sampai Yesus itu jadi Tuhan. Bukan hanya Yesus itu sebagai juru selamat, tetapi jadi Tuhan. Itu yang saya gambarkan
Di kedua, kita harus berubah, jangan kamu berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini bagian ketiga ini dari ibadah yang sejati ini, saya pakai gambar apa? Kata serupa itu ternyata menarik menurut Pak Rudi. Apa yang dimaksudkan kata Paulus dengan kata menjadi serupa dengan dunia ini, Pak Rudi? Kita itu masuk yang kedua. Iya. Itu yang gambaran kedua. Menjadi serupa dengan dunia, saya pakai gambar ular. Karena apa? Ular selalu menyesuaikan diri. Setelah badannya bertambah, dia sesuaikan diri dengan keadaan. Dia ganti kulit. Ular itu berapa kali ganti kulit? Coba saudara Google. Banyak sekali. Iya, ular ganti kulit itu biasanya. Berapa lama? Iya, dia punya, kalau dia ganti kulit, dia mempunyai kemampuan untuk bisa memakan atau memangsa hewan yang lebih besar dari dia. Semakin banyak dia ganti kulit, semakin elastis dia punya kulit yang baru. Jadi itu. Jadi dia kata menyesuaikan. Serupa itu Paulus pakai gambaran ular ya. Bukan gambaran, saya pakai gambaran itu. Oh, Pak Rudi, oke. Tapi ikut Maksudnya dunia. iya, ikut dunia. Ikut dunia. Saya mau gambarkan itu oleh karena saya masuk di yang ketiga, saya mau pakai gambaran bukan ular tetapi ulat. Cuma bedanya R dan T ya. Iya. Ulat. Kesamaan antara ular dan ulat itu dua-dua berpuasa. Iya, ular sebelum memangsa dia memang berpuasa. Karena supaya bisa dia nggak makan ya. Sebelum dia ganti kulit, Iya. dia mesti puasa dulu, tidak makan supaya kulitnya dia mengecil, kulitnya keluar, tak pecah. Kulitnya sesudah itu jadi lunak sekali, akhirnya jadi keras seperti adanya. Proses begitu lagi. Makin dia bertumbuh, dia harus ganti lebih cepat. Tetapi ulat juga berpuasa. Jadi tidak semua orang yang berpuasa itu berarti beribadah sejati. Ada orang berpuasa supaya dapat kulit baru, dapat korban baru, dapat melakukan sesuatu yang baru lagi, yang lebih hebat lagi dari segi kejahatan. Tapi ulat ini berpuasa juga. Dia tidak makan semua puasa, sesudah dia makan cukup itu sudah puasa sekian lama, lalu jadi dari ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Indah. Ini berubah. Nah, sekarang yang ditantang di sini ketika kita berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubah dengan pembaharuan budi. Ya itu, jadi sampai di situ berubah dalam pembaharuan budi. Nah, ya soal pembaharuan budinya bagaimana? Perubahan budinya begitu akan kita bicarakan sehingga kamu dapat membedakan. Sekarang kalau kita adakan perubahan budi, kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Tapi ini perubahan budi dulu. Coba. Kalau misalnya tadi Paulus katakan itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Memang gambaran yang diberikan Pak Rudi seperti ular, juga mungkin seperti binatang yang bunglon ya, yang bisa berubah. Ya, jadi juga. ada orang pergi ke gereja, orang bisa kelihatan jadi baik. Tapi orang kelihatan kalau di rumah kayak apa, di pergaulan, bergaul dengan kelompok ini begitu, dia bisa berubah jadi itu, dia bisa jadi ini, jadi ini. Nah itu yang Paulus jelaskan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu apakah pembaharuan karakter yang harus diubah gitu ya, Pak Rudi? Pikiran, otak kita, cara berpikir. Jadi ini perubahan, sekali lagi yang jangan di pertama itu menjadi serupa dengan dunia itu di dalam bahasa asli kita itu ada dihubungkan dengan pakaian. Berganti baju. Ganti baju itu sebabnya saya hubungkan dengan ular. Karena ganti baju. Mau ke pesta pakai baju pesta. Mau kerja pakai baju kerja.
mau ini ganti pakaian. Jadi itu dia sesuaikan dengan dunia. Tapi sekarang berubah oleh pembaharuan budi ini itu dengan pikiran ini. Nah sekarang kalau perubahan berubah oleh menurut budi ini, kita bisa terapkan di dalam hubungan. Saya mau coba hubungkan dengan perubahan ini dengan hubungan-hubungan. Oleh karena yang paling penting kita hidup menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, mulai dari diri, perubahan budi, kemudian perubahan hubungan. Dengan siapa? Yang paling dekat dengan saya adalah istri saya. Yang dekat dengan saya itu sesudah itu dalam lingkungan, dengan anak. Sekarang buat saya yang paling dekat dengan saya itu dengan gereja. Karena di sini tempat saya bekerja, saya melayani, saya lakukan semua. Sesudah itu masyarakat, tempat saya kerja, di mana saya kerja. Situ kita bisa lihat apa kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Iya, kalau misalnya pembaharuan dalam budi ya saudara, Pak Rudi, kita kan manusia juga seperti Pak Rudi katakan, proses memang dari kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sampai menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu sebuah proses yang memang tidak gampang. Tetapi apakah di dalam proses itu juga, di dalam kita berkeluarga, berumah tangga, dan melayani, seringkali kalau kita nggak paham apa yang Paulus jelaskan, kita pikir kita sudah beribadah, padahal kita hanya seperti berganti baju. Kalau sesungguhnya apa yang di dalam kita ini belum terjamah atau belum dipimpin sesungguhnya oleh Tuhan yang menjadi pemimpin. Nah itu kira-kira bagaimana aplikasinya Pak Rudi kalau misalnya di dalam kehidupan? Oke, di dalam hubungan antara saya dengan istri itu, setelah saya dapati ya memang kita punya karakter yang Berbeda. Ataupun karakter, saya punya karakter keras ini, dia punya karakter keras itu sampai bentrok. Ini karakter. Nah perlu kita merubah itu ada di dalam kita itu. Kita tidak bisa, kita dilahirkan oleh itu. Nah kalau ahli-ahli ilmu jiwa katakan bahwa ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert. Orang intro, orang ekstro. Orang intro itu lebih sendiri, lebih enak. Orang ekstro itu di tempat yang sunyi, sendiri, tersiksa. Orang intro itu, introvert, orang yang dalam itu, lebih rame, lebih tersiksa. Karena dia tidak feel at home di keramaian. Dia mau sementara lain-lain semua rame-rame hura-hura, dia bisa dengan teman dekatnya di pojok sana. Nah ini pemberian Tuhan. Iya. Nggak bisa kita, ini Tuhan sudah berikan. Ada orang yang introvert, ada yang extrovert, dan satu orang ahli psikologi, orang Kristen dan pendeta Dr. Yakub Esra. Dia mempelajari bagian ini, PhD-nya dia kerjakan dengan ini, dia bagikan bahwa orang itu dengan istilah-istilah yang lain itu, yang empat macam manusia ini, dia bagikan dengan 4, yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Jadi karakter, orang punya karakter merah, orang punya karakter kuning, orang punya karakter hijau, orang punya karakter ungu. Jadi ini bisa bertabrakan. Saya bisa seperti orang yang berkarakter merah ini punya kemauan yang kuat dan gigih, mandiri, berani beresiko, suka tantangan, mampu melihat jauh, segera, ulet, fokus pada tugas dari prestasi, berani dan cepat mengambil keputusan. Dan semua itu, tetapi selain titik-titik kuatnya itu ada titik lemah,
kurang berempati, tidak sabaran, memaksa, tebal rasa, keras. Itu yang keras kepala itu, kepala batu. Ambisius, bossy, individual, workaholic. Itu kan takut kehilangan otoritas, jadi kontrol. Cenderung, semua itu negatif seperti itu. Orang macam ini ketemu dengan orang kuning yang katakanlah hebatnya itu cepat membangun hubungan, hahaha, kiri kanan, semua baik, ramah, humoris, semua. Tetapi orang kuning itu juga, dia punya kelemahan. Orang kuning kadang-kadang emosional. Titik kritisnya kuning emosional, pelupa, haus pujian, mudah berjanji, suka berdali, bombastis, tidak terstruktur, pendengar yang kurang baik. Orang mau curhat, jangan curhat kepada orang yang kuning. Dia tidak peduli. Ceroboh, itu kemauannya lemah. Kenapa? Waktu saya ketemu dengan satu orang, kenapa suami saya begitu? Saya kenal orang ini. Kalau kamu ketemu dengan orang merah, sudah lama rumah tangga kamu hancur. Kalau tidak, izinkan Tuhan bertakhta di dalam keluargamu. Hancur. Karena kalau tidak sedia berubah menurut pembaharuan budi, tidak mungkin. Kita semua ada, dan Tuhan menciptakan manusia ini dengan 4 sifat ini. Jadi kita mesti atasi itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena saya waktu Pak Dr. Yakub Esra itu. Pak dokter yang dapatkan ini dia bikin di Philadelphia. Saya tahu tentang itu. Saya berangkat khusus dari sini berangkat ke Philadelphia. Ada seminar 4 hari di sana. Semua pendeta-pendeta. Dia memberikan materi ini. Kemudian dia janji 6 bulan kemudian saya akan di sini dan saya akan memberikan seminar tentang karakter ini. Dan kamu akan dapat sertifikat. Ikut berapa hari, ikuti semua dengan persyaratan, ujian-ujian tiap hari dan semua dapat itu. Lalu saya ini ketemu dengan orang ini dan saya jelaskan. Kamu bersyukur karena Tuhan mempertemukan kamu berdua dengan sifat yang berbeda ini. Namun, kamu mesti kenal diri kamu siapa, kenal diri suamimu apa, kelemahan, kekuatan. Di samping itu kita ada, kamu berdua ada untuk apa? Supaya saling mengisi. Tapi kalau kita tidak mengizinkan Tuhan mengubah pikiran kita, budi kita, tidak mungkin. Nah, ingat itu ayat itu katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah itu apa? Itu bukan saya yang berubah. Saya hanya ambil bagian. Oh, berarti kata ini kata pasif. Kata pasif itu. Jadi ada. Dan di ayat pasal 1 sampai pasal 11 itu sudah di situ masuk semua itu. Tuhan akan Roh Kudus akan bekerja, firman akan bekerja, Tuhan akan bekerja. Tetapi kita bagian kita itu apa? Izinkanlah Tuhan bekerja. Nah, itu. Untuk mengizinkan itu kita mesti kenal diri dulu. Saya sesudah belajar itu, saya ada sedikit, karena ini merah, kuning, hijau, dan ungu ini ada merah, kuning. Kita ini tidak betul satu, tetapi ada kombinasi. Setelah mengisi semua pertanyaan, setelah masuk di semua ini kita bisa lihat, wah, saya ada beberapa hasil yang saya sudah kerjakan dengan orang-orang di sini, tapi itu pakai dengan melalui online-nya dari Jakarta itu. Kita hanya isi keluar itu. Ini hasilnya. Kalau saudara baca hasil saudara, saya baca hasil saya, kayak melihat foto. Semua hal-hal kecil bisa, waduh betul ya, itu. Nah setelah kelemahan-kelemahan itu kita tahu, setiap hari kita bergumul. Ini berubah oleh pembaharuan budi. Setiap kali kita bergumul. Kalau saya suka
Enggak peduli, enggak mau dengar ungkapan istri, itu kelihatan. Dalam bahasa itu diterjemahkan seperti itu. Saya mulai hari ini saya berjanji untuk lakukan itu. Saya berjanji untuk lakukan ini. Istri saya satu juga, ini kelemahannya. Saya berjanji untuk tidak langsung tembak ribut. Saya juga menahan diri. Jadi praktisnya itu berubah. Sesuai dengan pembaharuan budi itu, ya ini aplikasinya kecil-kecil seperti ini. Di karakter setiap hari. Itu sebabnya hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan mertua kita, keluarga kita akan berbeda kalau kita kenal diri, kita siap untuk beribadah dengan ibadah yang sejati. Jadi memang perubahan akal budi ini diawali oleh kesadaran yang nggak bisa kesadaran dari diri sendiri, Pak Rudi. Harus memang Roh ada Kudus. perjumpaan dengan Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga menyadarkan seseorang bahwa dia sudah hidup dalam kemurahannya Tuhan. Amin. Ya itu. Jadi kita hidup kalau kita menyadari betapa besarnya kemurahan itu, sebabnya di dalam terjemahan di dalam bahasa asli itu kemurahan itu plural. Kemurahan-kemurahan. Mercies. Mercies of God. Itu saya sudah daftarkan itu ada 30-an. Mercies of God, semua mercy itu. Dan di ayat 12 ayat 3 sampai 16, saudara lihat semua pelayanan mercy ministry. Saya tidak bisa laksanakan mercy ministry ini kalau saya tidak beribadah, ibadah yang sejati. Ingat, ibadah yang sejati, kata sejati ini kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia itu jati kan. Asli, murni, jati, tulen itu jati. Tapi jati ini di dalam bahasa asli itu katanya tepatnya tein logikein. Saudara bisa mulai apa ya? Logi. Tein logikein. Logi itu dari logik. Logi apa? Logika. Ibadahmu yang sejati, ibadahmu yang masuk akal. Masuk akal karena apa? Ibadah yang masuk akal kalau kita mengingat semua mercies of God ini. Kemurahan-kemurahan Tuhan. Baru kita, ibadah itu diterjemahkan apa? Service, pelayanan. Ibadah, pelayanan. Melayani orang lain kalau kita tidak masukkan di dalam akal pikiran bahwa saya sudah menerima bermacam-macam mercies ini. Apakah saya tidak mau kerjakan itu? Masuk di akal kalau kita ditantang untuk mengerjakan mercies itu. Memaafkan orang. Melupakan semua kelemahan-kelemahan orang. Kita berdoa bagi orang. Bahkan untuk musuh pun kita mesti berdoa. Karena kita sudah memang mengalami kemurahan Tuhan itu. Mercies of God. Nah sekarang saya mau korek kata ibadah itu. Ibadah itu sebenarnya apa ya? Ibadah ini, di dalam ayat ini, ibadah ini berhubungan dengan apa? Oleh karena di dalam bahasa asli itu ada 3 macam kata ibadah. Dalam bahasa Indonesia saja ibadah itu macam-macam. Iya. Ibadah bisa jadi pelayanan, ya kan? Ibadah itu pelayanan. Nah di sini bicara soal pelayanan, saya bicarakan lagi-lagi. Ibadah itu, hadirlah ibadah kami. Iya. Kebaktian. Ibadah itu begini. Dan ibadah di dalam bahasa asli juga ada hubungan dengan orang-orang yang dari luar, orang kafir jadi orang apa? Percaya. Bukan orang Yahudi. Dia harus ikuti 1000-an peraturan supaya dia bisa jadi orang Yahudi. Jadi itu ibadah. Kita itu harus mengikuti semua peraturan-peraturan, itu ibadah. Bahasa Indonesia itu ada ibadah, ada kebaktian, service, ada dari bahasa Sanskerta, ada dari bahasa Arab. Iya betul, ibadah. Dari bahasa Sanskerta itu sembahyang. Mau kemana? Kalau di Jawa kita lebih dengar, mau kemana? Mau sembahyang. Sembahyangnya di mana? Dia tunjuk gereja. Atau mau sembahyang, ada di rumah sana, kami ada sembahyang. Itu sembahyang dari kata Sanskrit, artinya Sanskerta, apa? iya. Sembah eyang.
Yang ya kayak Oh, iya. yang widi. Yang. Iya, yang widi iya. yang berkuasa itu. Ibadah juga jadi kata abodah ya. Dari Ibadah. ada iya Dari ada bahasa bahasa Arab. Arab. Kebaktian, berbakti. Nah sekarang ini kebakti ibadah yang ada di sini yaitu pelayanan. Ibadah pelayanan. Nah kita ditantang karena kita sudah mengalami mercies of God yang luar biasa itu. Kita siap beribadah. Mercy ministry di ayat 3 sampai seterusnya. Nah sekarang itu Rasul Paulus tidak pernah memaksa. Dia tidak paksa, dia hanya katakan, aku menasihatkan kamu. Iya, Rasul Paulus sepanjang pelayanannya sangat terkenal dengan orang sebagai pemimpin, dia memang suka memberikan perintah. Tapi kali ini dia tulis menasehatkan ya. Tapi siapa sebenarnya orang Roma itu? Bisa baca di pasal 1. Jemaat Roma itu apa? Pasal 1 ayat, saya sengaja bawa Alkitab supaya kalau baterai saya mati, tidak perlu. 1 ayat 8. Roma Rasul Paulus, pasal 1. Roma 1 iya. ayat 8. Rasul Paulus katakan begini kepada jemaat di Roma, Roma pasal 1 ayat 8. ayat 8. Sebelum ditampilkan di sana saya Iya. bisa baca. Ayat 8, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab, apa sebabnya dia mengucap syukur kepada Allah? Alasannya itu apa? Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Dunia ya. Dunia itu pada saat itu di seluruh kerajaan Romawi. Iya. Dari Spanyol sampai dari utara seluruh daerah Kerajaan Romawi. kerajaan Romawi di seluruh dunia. Pertama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Kenapa orang yang sudah imannya terkenal di seluruh dunia ini Rasul Paulus masih mau bilang persembahkanlah tubuhmu, ibadah yang sejati. Oleh karena kita bisa lakukan sesuatu kita terkenal. Wah luar biasa dia, pertobatannya luar biasa. Saya baru klik di itu ada kebaktian dari apa ini Bieber ini apa itu penyanyi itu Justin Bieber. Justin Bieber ada di team worship di New York. LA sini bukan? Lu di LA ya? LA atau New York? Hillsong iya. Hillsong LA. itu. Dia saya bilang ke istri saya, wah masa sebenarnya dia sudah bertobat. Dia sudah bertobat. Dia sekarang sedang belajar bagaimana mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itu segala macam persoalan. Jadi biarpun iman kita terkenal, orang kita terkenal, belum tentu kita bisa melaksanakan apa yang Rasul Paulus katakan. Persembahkan tubuh untuk pelayanan. Iya, ini jadi menarik Pak Rudi karena nasihat Paulus yang seperti ini bukan ditujukan kepada orang yang belum mengenal, tapi justru orang yang sudah mengenal, bahkan melayani, bahkan pelayanannya dan imannya itu sudah terkenal. Jadi jangan kita kaget, ini supaya iman kita tidak goyang. Karena ada orang yang terkenal, hebat, beng, Jatuh dalam dosa ya. jatuh dalam dosa. Kita mau berkemurahan juga bagi dia. Kita berikan pintu kemurahan Allah. Pintu kemurahan Allah. Lebih gampang kita langsung menuduh, wah orang begini. Iya. Iman kita bisa berontak. Kenapa begitu? Tuhan bilang, tunggu dulu. Lihat semua itu kemurahan yang saya berikan. Itu cuma bagian kecil dari hidup orang itu. Sekarang kamu perlu berkemurahan lagi dengan orang itu. Kita bisa datang, oh Tuhan terima kasih. Siapa? Jadi itu proses datang kepada percaya dan proses mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup itu akan jalan sampai kita mati. Jadi persoalan-persoalan di dalam keluarga kalau kita lihat dengan kemurahan Allah, kita siap mau melayani istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, keluarga dekat kita
yang seperti itu. Have mercy on me, oh Lord Jesus. Amin. Itu doa yang paling didengar oleh Tuhan. Itu doa dari orang yang tidak, Tuhan saya tidak apa-apa. Have mercy on me, Lord. Iya. Cuma ini yang saya bisa lakukan. Nah, kalau ini mercy ministry itu jalan di dalam keluarga kita. Jalan di dalam persekutuan kita. Jalan di tempat kerja kita. Mercy ministry itu berdasarkan siap berkorban. Kita akan jadi seperti jemaat di Roma. Saudara lihat jemaat di Roma. Dan hitunglah sejak pelayanan Rasul Paulus, dia melayani, dia memberitakan Injil dari kota ke kota dan menjadikan 3 kota sebagai pusat misinya. Kota Tesalonika, kota Korintus dan kota Efesus sebagai pusatnya. Hanya dalam 10-12 tahun dia tulis di dalam kitab Roma, aku tidak ada tempat lagi untuk melayani. Bayangkan kalau satu pendeta besar sekarang ini tulis kepada kita, sekarang aku tidak ada pelayanan lagi. Evangelis besar, gembala yang besar. Kenapa dia bilang begitu? Saudara bisa baca itu di kitab Roma. Rasul Paulus kirim surat kepada orang Roma. Aku tidak ada pelayanan lagi di sini. Saya rencana datang ke kotamu. Mau singgah sementara di kotamu di Roma. Dan saya akan menuju ke Spanyol. Mimpinya untuk datang di Roma. Mulai pelayanan jadikan Roma sebagai pusat. Bukan dengan kemegahan dia datang, tapi dia datang dengan penderitaan. Cara Tuhan beda-beda. Itu sebabnya kalau kita lihat, wah kenapa hamba Tuhan ini kok tidak kaya terus jadi kaya mendadak seperti pendeta besar sana, pendeta besar di sini. Itu dalam pelayanan bukan itu ukurannya. Iya. Rasul Paulus itu sama sekali datang ke Roma dalam tangan terikat, datang mau dipenjarakan di dalam penjara, tapi luar biasa. Di dalam penjara dia jadi berkat sampai orang-orang istana itu bertobat terima Tuhan. Iya. Itu luar biasa. Jadi bukan dengan kemegahan dia datang, bukan dengan wah poster yang luar biasa, KKR luar biasa dan pendeta luar biasa bisa. Itu datang Tuhan bikin dia supaya kamu datang ke Roma itu di kota besar jadi pusat ini bukan dengan kebesaran kemegahan. Jadi ini konsep mercy ministry di dalam 2 ayat ini. Yang saya katakan ini adalah pintu, ini adalah terusan. Kita sebagai orang percaya, kita sudah mengalami mercy, kita mau bawa mercy ministry ini di dalam hubungan keluarga, bahwa mercy ministry ini di dalam hubungan berjemaat, mercy ministry ini di tempat pekerjaan, mercy ministry di mana-mana saja ini. Tapi ingat, mercy ministry ini tidak gampang. Itu sebabnya kita hanya have mercy on me, O Lord. Semua kemurahan yang kau berikan lagi. Saya belum mampu. Karena sifat saya belum terubah. Sifat keras saya, sifat malas saya, sikap kurang bergerak, itu semua itu ada di situ. Itu sebabnya satu waktu nanti kita masuk secara mendetail. Iya. Saya ini perlu perubahan apa? Saya ini perlu perubahan apa? Jadi memang seperti Pak Rudi maksudkan adalah bagaimana saudara kita menjalani kehidupan kita ini dengan kemurahannya Tuhan dan berhubungan dengan orang lain, bahkan dengan kemurahannya Tuhan itu kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang sejati, sebagai persembahan yang hidup. Tadi Pak Rudi katakan pada saat kita 2 orang karakter berbeda, pada saat kita sedang menghadapi kesukaran hidup, pada saat kesulitan, pada saat orang lain jelekan kita semua, tapi biarlah kita boleh memberlakukan kemurahan Tuhan. Katakan kalau kita bisa membalas, kita bilang, oh Tuhan sudah ampuni saya juga mesti bisa demikian. Nah yang menjadi trigger untuk orang sadar adalah orang bisa menerima kemurahan Tuhan dan hidup di dalam itu untuk menyangkal diri adalah kata lainnya persembahan yang hidup saudara. Menyangkal diri itu ya seperti ya ini dia nih.
Kita ada di mempersembahkan tubuh kita ini. Karena mau marah, kita bilang, wah kita mau bikin, mau balas, mau apa. Tapi kita bilang, Tuhan sudah murah sama saya. Saya sudah ngalamin kemurahan Tuhan, saya nggak bisa memberikan perlakuan yang jahat kepada orang lain. Nah sedemikian waktu kita bereaksi demikian saudara, kita ada di dalam ini saudara, mempersembahkan ibadah kita sebagai persembahan yang sejati. Jadi ini merupakan tantangan kita. Iya. Saya bisa bertanya kepada diri saya, apa saya sedang menjalani ibadah yang sejati sekarang ini? Ibadah ini bukan, karena dalam bahasa asli itu ada ibadah worship, ibadah penyembahan. Kata sembahyang itu, coba ada satu orang yang tahu, orang Bali, orang latar belakang Bali, coba saudara lakukan sesuatu dan saya bilang, oh saudara sedang bersembahyang. Di Bali itu banyak sekali. Kalau saudara lihat orang Bali sedang lakukan tanda itu, oh dia sedang sembahyang. Sembahyang. Sembahyang itu cuman satu tanda saja. Kalau saya akan datang dia di tengah-tengah orang Bali, lalu saya masuk dan saya sudah, tangan kiri kanan saya sudah, dan ibu jari saya taruh di sini, sampai di sini, ini saya sedang sembahyang. Itu sebabnya kan, oh itu semua gitu itu pengaruh itu. Orang sudah pengaruh ke bahasa Indonesia juga, orang Indonesia yang lain, bukan misalnya yang berlatar belakang Hindu, Buddha. Ini sembahyang. Sekarang sembahyang, ibadah ini bukan ibadah yang dimaksudkan di ayat yang ke-12 ayat 1 ini. Ibadah sejati itu bukan ibadah penyembahan, tetapi apa? Ibadah pelayanan. Sekarang kita bertanya, apakah ibadah pelayanan kita itu satu ibadah yang sejati? Saya bersyukur kepada Tuhan, saya tahu jemaat sini secara finansial bantu ada ibadah pelayanan di Indonesia. Kelompok tertentu yang membutuhkan dana. Waktu-waktu lalu itu yang saya tahu. Dan itu dikirim. Itu ibadah. Ibadah pelayanan. Jadi ibadah seperti ini, apa yang saudara lakukan untuk Tuhan, karena didorong oleh kemurahan Tuhan, itulah ibadah sejati, ibadah pelayanan. Terus sebabnya kalau kita memberi sesuatu kepada orang karena belas kasihan yang ada di dalam hati kita yang dari Tuhan, itu ibadah pelayanan. Okay. Itu ibadah pelayanan. Jadi ibadah di sini memang ibadah pelayanan ya Pak Rudi ya. Yang sejati, yang masuk di akal karena kita sudah diberikan mercy, kemurahan itu, oleh Tuhan. Kita mesti jalankan itu logik gitu. Iya. Jangan kemurahannya Tuhan hanya kita nikmati sendiri, sia-siakan. Oke. Kamu menyia-nyiakan kemurahan Tuhan, Tuhan sudah berkemurahan kepada kamu sia-siakan. Bisa terjadi. Jadi kita dengan tahu ini, wah kita ini, itu sebabnya di ayat yang ketiga dan seterusnya itu, kamu jangan anggap dirimu hebat, karunia, karena kita semua itu karunia itu masing-masing ada. Yeah. Itu di ayat 3 dan seterusnya, sudah ini ayat 2. Karunia, oke, harus berdamai dengan orang. Jadi di pasal 12 itu sendiri saja ada bagian untuk jemaat, ada bagian untuk orang luar. Kemudian di pasal berikutnya ada untuk pemerintah. Ini kita proma ini. Jadi bukan hanya saya sendiri mesti datang dulu kepada Tuhan. Sekarang hubungan saya dengan istri, hubungan saya dengan anak-anak. Saya tidak mau itu terlalu publik. Nanti dia dengar dia marah. Saudara lihat anak itu beda-beda. Ada yang kuning sosial, ada yang merah, ada yang
hijau, Karakter masing-masing ya. ada yang ungu, yang kuning merah ini aktif, yang hijau dan ungu ini pasif. Pasif juga yang paling itu orang teliti sekali, itu ungu itu. Ada, jadi hal-hal seperti itu kalau kita kenal mereka dari semua ini, wah lebih enak kita mau membina mereka. Jadi seperti ini, membina dari segi rohani, tapi kita mesti kenal dulu. Nah kita berdoa supaya ada waktu, saya bisa meluangkan waktu. Mari kita lihat ini, saya sudah dapat dari Tuhan itu untuk selesaikan itu sekian banyak uang mesti bayar. Tapi saya juga beroleh kemurahan, ada orang yang berkemurahan kepada saya bisa ikut, saya bisa selesai, dan saya waktu setiap kali saya pulang itu saya bikin di gereja-gereja itu. Sementara saya baru mulai saja, coba ini pendeta yang punya 12 pendeta di bawah dia, gereja lagi berkembang, saya baru bicara begitu, karena dia ya bukan bekas murid saya tapi jauh, teman-teman di bawah dari bekas-bekas murid saya, dia panggil saya Om Rudi jangan dulu terus, sudah saya itu. Sementara menjelaskan sifat-sifat ini, semua negatif, sudah saya itu. Lalu dia bilang kepada semua pengurus pendeta-pendeta di bawah dia, bilang, lihat saja saya itu. Dan negatif-negatif itu yang saya mau perbaiki mulai hari ini. Saya berjanji mulai hari ini, saya tahu itu sekarang. Dan dia ambil, dia copy, wah ini kelemahan sekarang. Dan mulai hari itu, dia bisa berubah juga. Nah kita mesti masuk sampai begitu. Apa yang saya dapat saya mau teruskan. Iya. Nanti materinya bagaimana? Nanti iya. Kita ambil waktu untuk beberapa orang yang mari kita berubah. Oleh karena ini kunci untuk hubungan rumah tangga, kunci untuk pelayanan bersama, kunci untuk melayani orang lain, kunci untuk merubah diri kita. Itu berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu kuncinya budi di situ. Ini pikiran. Kita atur pikiran kita. Kita tahu kehendak Allah. Kehendak Allah yang baik. Apa yang baik? Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Sempurna itu nanti kita masuk. Apa sebenarnya kata sempurna ini ya? Loh, itu nanti kita bicarakan. Iya. Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Mari saudara berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Iya, mungkin Pak Rudi masih di sini. Nanti kita mau berdoa juga buat jemaat sekalian. Mungkin saya bisa rangkum sedikit aja nih ya saudara. Maksudnya hari ini memang temanya kemurahan Tuhan. Kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Biarlah perubahan yang Tuhan akan maksudkan dan Tuhan akan lakukan, perubahan akal budi kita saudara, kita kerjakan dengan kemurahannya Tuhan. Dan di sepanjang kitab perjanjian lama itu banyak, Alkitab itu luar biasa, Alkitab menulis apa yang baik dan apa yang tidak baik. Di dalam perjanjian lama khususnya itu bapak-bapak perjanjian ya, dari Abraham, Ishak dan Yakub. Hidup mereka sebenarnya bukan hidup yang sempurna saudara. Banyak kejadian-kejadian yang membuat kita bisa berdecak, bukan berdecak kagum, tapi berdecak, loh kok bisa gitu. Semua dari Abraham. Abraham juga menerima konsekuensi sampai sekarang bagaimana Palestina dan Israel, karena Tuhan juga memberkati Hagar. Dan sampai sekarang itu konsekuensinya kita tanggung. Dan Abraham anak dengan Ishak. Ishak juga orang tua, bukan orang tua yang sempurna, karena punya favorit anak kan ya. Yakub dengan Esau. Nah Yakub dengan Esau juga begitu, di mana semua ditulis apa adanya oleh Alkitab. Dan seperti tadi kata Pak Rudi bahwa kita harus sadar supaya bisa melihat apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna, apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita belajar hidup dalam kemurahan adalah, tadi seperti Pak Rudi cerita ada, waktu Pak Rudi sedang sampaikan seminar, ada pemimpin pendeta yang mengatakan udah itu saya, itu kekurangan saya harus berubah. Sikap sadar ini menurut saya juga sebuah kemurahan Tuhan saudara. Enggak semua orang bisa mau mengakui, enggak semua orang bisa punya kemampuan untuk sadar dan kemampuan untuk mengakui.
Nggak semua orang bisa mengakui. Nah karena itu biarlah kita juga boleh belajar satu, melihat kesalahan yang adalah kesalahan dan harus diakui bahwa itu salah, jangan pakai alasan yang lain. Yakub dia tumbuh di keluarga, dia lihat papa mamanya, dan dia diajar cara menipu dari kecil oleh mamanya. Cara menipu, cara menggunakan segala hal untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Itu dia dibesarkan di situ. Tapi begitu dia besar, dia akhirnya diusir karena mamanya punya keinginan dia diusir. Dia pergi, dia sama pamannya, dia juga ditipu kan sama pamannya. Ditipu 2 kali. Dia juga dapat Lea. Kalau mengenai karakter tadi Pak Rudi bilang Lea tuh sebenarnya dikatakan orang yang banyak menangis. Orang yang tidak ceria, banyak menangis. Karena orang banyak menangis, orang negatif, kata-kata selalu kasar. Makanya gak heran, Yakub waktu menikah dengan Lea, anak-anak Lea itu semua, itu anak-anak yang kasar, lain daripada Yusuf. Ya saudara ya, anaknya Yakub. Karena Yusuf lahir dari Rahel. Rahel itu anak manis. Anak yang memang dari orang tuanya Laban, ini anak manis. Tapi Yakub tidak mempelajari apa yang sudah terjadi, dia ulangi lagi. Dia ulangi, dia lebih sayang sama Yusuf. Hello Pak Yakub, kenapa diulang Pak? Bapak kan korban dari favorit. Kenapa Bapak ngulang? Itu kan kesalahan. Saya punya kesalahan, saudara. Waktu anak saya kecil, yang paling besar, Kalista kecil. Satu kali dia nangis, pokoknya saya lagi ditelepon, lagi konseling orang. Karena dia udah bilang, udah berhenti dulu cukup. Dia gak berhenti-berhenti, saya mute teleponnya, saya marahi dia, saya bentak. Jadi anak jangan suka bikin susah orang tua gini. Udah, dia memang belum bisa ngapain. Tapi setelah itu, saya rasa ada yang berbeda dengan dia. Ada yang beda. Satu kali hari Sabtu pagi, Roh Kudus kasih ingat saya untuk cerita itu buat dia. Saya bilang, Cece ingat dulu. I rebuke you. I told you to, at that time, I was in the phone with one of the congregation. I'm about to pray for them, but you keep on bother me. So I'm mad at you. And I'm not supposed to say that word, but I say it. That's my mistake. I'm apologize. That's my mistake. Dan waktu when I tell her, she's already pretty, maybe 11 years old. And she told me like, well, Dad, if I'm in your shoes, maybe I do the same thing. Well, that's the point. That's the point. Do not repeat. Do not repeat what happened to Jacob and Isaac. Isaac had favoritism, and Jacob blindly continue with Joseph. The Bible says Joseph is the favorite of Israel, Jacob, because Joseph is his son on his latest age. So what happened with his early age then? Are they have to get your love equal with Joseph? Why you repeat? A lot of time we makes excuse to don't want to say that you are wrong, to admit it, but you say, well, this is the reason. You reason your fault because you don't want to admit. That's the lesson that I learned. If that's mistake, that's mistake. When my daughter tell them, well, if I'm in your shoes, Dad, I will do the same. That's the point. Do not do the same. Because if you not admit it, your
children will do the same mistake over and over again. And it seems like a curse. Seems like a curse. And this is we're talking about Israel, Jacob. In the lineage of God's providence blessings. Ini dia saudara. Kalau salah, ngaku salah. Mama salah, papa salah. And I don't want you to do the same. Nanti anak-anak bikin salah yang sama. Itu dia. Jadi have a mercies. Punya kemurahan Tuhan untuk bisa buat hati kita tuh jadi lombo, jadi lembut, jadi Tuhan. This is because God mercy. I have to admit it. I have to tell. I have to confess. Saya harus mengakui because I experience God mercies. And that what Paul say is the ibadahmu yang sejati. Your truly worship, ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu supaya kesalahan jangan diulang. Kalau tadi Pak Rudi bilang dengan istri apa, aku telepon, I'm sorry. Ngakui supaya jangan anakmu mengikuti kesalahan itu. Ini yang kita sebut living in God mercies. Hidup di dalam kemurahannya Tuhan, saudara. Amin, saudara. Luar biasa. I will invite everybody to stand up. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Nanti saya minta Pak Rudi spesial bisa berdoa untuk jemaat di tempat ini, untuk setiap keluarga, biar kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar tentang kemurahan Tuhan bisa menjadi suatu kenyataan dan kita bisa merasakan sama-sama kemurahan Tuhan di dalam jemaat dan di dalam kehidupan pribadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selama kami masih hidup, kami tahu kami belum selesai, belum lengkap, belum sempurna di dalam mengakui Engkau sebagai Tuhan kami. Kami segala macam kekurangan di dalam kehidupan kami. Setiap hari kami berusaha dengan pertolongan-Mu, minta Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa melaksanakan. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, turun atas kami semua. Tidak ada satu keluarga pun yang sempurna, karena kami masih manusia. Tetapi kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan membantu kami untuk memperbaharui pikiran kami sehingga hidup kami berubah Tuhan. Hamba tahu kami semua, hubungan keluarga kami, hubungan kami dengan anak-anak, hubungan kami dengan orang tua, hubungan kami dengan jemaat, kami semua diwarnai dengan karakter-karakter keras, karakter-karakter yang kurang dalam hidup kami. Olehnya Tuhan, mari dengan pertolongan-Mu kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu yang baik, yang berkenan kepadamu dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu di tengah-tengah kami dengan tepat. Berbicaralah Tuhan secara pribadi kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya oleh kemurahan-Mu Engkau memberikan Roh Kudus supaya bisa berbicara kepada kami secara pribadi. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. We give you thanks for today, Lord Jesus, because you have mercy for us, Lord God. Thank you for today, for your word. In this limited time, I pray that every one of us will receive something from you, Lord God.
And we give you thanks in the name of Jesus. Haleluya. Amen. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk.